harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup
dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Ibrani 2. Tuhan Yesus memberkati. Pada ayat pertama ditulis, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Maksudnya untuk menekankan kepada orang yang telah menerima keselamatan bahwa harus sungguh-sungguh menjaga, memperhatikan firman Tuhan, membina hubungan dengan Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau kita lalai, kurang perhatian, bersikap acuh tak acuh kepada kebenaran firman Tuhan, maka bisa berakibat fatal. Ya, bisa bahaya terbawa arus kehidupan. Semua orang Kristen yang tergoda untuk mengabaikan firman Tuhan, melalaikannya atau bersikap masa bodoh, tidak lagi memperhatikan dengan sungguh peringatan-peringatan Tuhan, atau berhenti bertekun dalam perjuangan iman melawan dosa, maka perlahan-lahan akan hanyut meninggalkan Yesus Kristus. Saudara, Injil pertama-tama diberitakan oleh Tuhan Yesus, kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Mereka mendengar dan mengenal Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia, dan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat dan berbagai pernyataan kuasa karunia Tuhan. Roh Kudus melalui penulis surat Ibrani menegaskan kembali bahwa Tuhan meneguhkan dan mendukung penyebaran berita Injil dengan berbagai tanda mujizat, keajaiban, karunia Roh Kudus, sehingga banyak orang akan percaya, diteguhkan dengan berita Injil. Jadi kita tidak perlu ragu untuk memberitakan Injil, karena kuasa Tuhan menyertai orang yang taat dan setia. Selanjutnya ayat 8 mengajarkan bahwa segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Maksudnya adalah Tuhan Yesus sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan di surga. Pada waktu Tuhan, semua kekuasaan kejahatan di dunia ini pasti akan kalah dan dihukum. Pasti akan kalah dan dihukum. Inilah kekuatan bagi iman percaya kita. Kristus telah mengalami penghinaan, telah mengalami penderitaan, kematian untuk menyelamatkan, menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Kematian Kristus hanya akan berfaedah bagi orang-orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus perannya adalah sebagai pemimpin, yaitu berjalan lebih dahulu untuk membuka jalan bagi orang-orang yang hendak mengikutinya. Tuhan Yesus hanya dapat menjadi juru selamat yang sempurna bagi orang yang mau percaya. Ya, Dia, Tuhan Yesus, telah menderita dan mati sebagai manusia. Ketaatannya dan kematiannya membuat Tuhan Yesus berhak menjadi wakil yang sempurna dari umat manusia yang berdosa. Karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka Ia berkuasa menanggung hukuman dosa atas nama seluruh umat manusia. Pengabdian Yesus Kristus untuk mati di kayu salib karena kita membuka jalan bagi pengudusan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Selanjutnya di ayat 14 mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yang dimaksud
karena mereka yang akan ditebus oleh Kristus adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Sehingga Yesus juga harus menjadi darah dan daging atau manusia. Karena hanya sebagai manusia sejati, maka Tuhan Yesus dapat memenuhi syarat untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis. Tuhan Yesus mati untuk menghancurkan kuasa iblis atas orang-orang yang mau percaya, tercatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Serta Tuhan Yesus berkuasa membebaskan mereka dari ketakutan akan kematian. Bagi orang percaya yang sungguh-sungguh, tidak ada lagi ketakutan akan kematian, sebab ada janji Tuhan, yaitu ada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kematian tidak lagi menakutkan. Kematian adalah pintu untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 17 mencatat mengenai imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Tuhan Yesus bersatu dengan umat manusia agar dapat menjadi imam besar, dapat mewakili orang percaya di hadapan Bapa. Kematian Tuhan Yesus menyediakan pendamaian dengan menghapuskan murka Allah terhadap manusia yang berdosa, tapi mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sekarang karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita sudah diampuni, maka kita dapat menghampirinya dengan penuh keberanian. Sebab Tuhan Yesus dengan bermurah hati mengasihani kita saat kita dicobai, dan Ia juga mau menolong kita karena saat Dia sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mengalami banyak penderitaan dan kesukaran dan godaan. Namun 2 Korintus 6 mencatat, Ia tidak pernah jatuh atau berbuat dosa. Ia dapat menolong saat kita tergoda untuk tidak setia kepada Tuhan, saat kita mau menyerah dan jatuh kepada dosa. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, minta pertolongan. Yesus Kristus telah menang atas segala pencobaan, dan sebagai imam besar kita, Tuhan Yesus berjanji untuk memberi kekuatan, menganugerahkan kasih karunia untuk kita mampu mengalahkan dosa. Bagian kita adalah datang mendekat kepadanya setiap hari, dan Dia bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan saat kita memerlukannya. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan ini. Amin.